Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila Nur Jasmine dengan nomor induk C07190038 akan mempresentasikan tugas akhir saya. Judul penelitian dari tugas akhir saya adalah perancangan komik sebagai media penyuluhan akan aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air oleh sampah di Sungai Bengawan Solo. World Resources Institute menyatakan bahwa Sungai Bengawan Solo menjadi satu dari 4 sungai di Jawa yang mencemari lautan dan per tahunnya bisa sampai 35.000 ton sampah. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia itu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah dan aktivitas masyarakat yang menyebabkan pencemaran air adalah melalui media visual. Media visual yang dipilih di sini adalah komik. Komik menjadi media yang cocok untuk penyuluhan karena baik masyarakat remaja sampai tua menyukai komik dan mereka membacanya di waktu senggang ataupun waktu luang. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air oleh sampah di Sungai Bengawan Solo. Yang kedua adalah bagaimana merancang media pendukung untuk penyuluhan akan aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air oleh sampah di Sungai Bengawan Solo. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian terhadap aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air oleh sampah di Sungai Bengawan Solo. Tujuan yang kedua adalah untuk merancang media pendukung guna penyuluhan akan aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air oleh sampah di Sungai Bengawan Solo. Manfaat dari penelitian ini adalah didapatnya komik mengenai penyuluhan kepada masyarakat akan aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran air oleh sampah di Sungai Bengawan Solo, yang digunakan sebagai penyuluhan masyarakat khususnya remaja usia 16-19 tahun. Selain itu, konten yang dimuat bisa digunakan dan diterapkan untuk upaya mengurangi aktivitas masyarakat yang menyebabkan pencemaran air di Sungai Bengawan Solo. Metode penelitian. Perancangan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan karya dengan metode ADI, atau dengan kepanjangan yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation, dan model ini dipilih karena ADI sering digunakan di Indonesia. Riset dan data. Berikut adalah hasil riset lapangan kuesioner yang telah disebarkan. Kuesioner dibagikan kepada anak SMA Batik 1 Surakarta. Dari kuesioner kami mendapatkan 102 responden. Rata-rata kami mendapatkan lebih besar jenis kelaminnya perempuan dan usia yang paling besar kami dapatkan di umur 17 tahun. Di sini, para remaja rata-rata sudah mendapatkan edukasi yang baik mengenai sampah. Mereka juga mengetahui bagaimana dampak dari membuang sampah di sungai sembarangan, dan mereka juga mengetahui bahwa Sungai Bengawan Solo ini tercemar. Namun, beberapa dari mereka juga masih ada yang suka membuang sampah di sungai, dan beberapa dari mereka tidak mengetahui bahwa Sungai Bengawan Solo ini tercemar. Serta tingkat kepedulian mereka walaupun rata-rata sudah bagus, tingkat kepedulian terhadap lingkungannya sudah tinggi, namun tidak bisa dipungkiri masih saja ada sedikit kelompok dari mereka yang masih kurang menjaga lingkungan. Lalu kami juga melakukan kuesioner untuk melihat bagaimana ketertarikan mereka pada komik. Di sini, para remaja rata-rata suka membaca komik di aplikasi mobile, atau biasanya itu yang paling terkenal adalah webtoon. Dan untuk genre, mereka paling suka itu paling besar di komedi dan romance serta action. Lalu mereka menyukai komik yang berwarna seperti komik-komik webtoon, dan jenis komik yang paling banyak disukai adalah manhwa atau komik Korea dan manga atau komik Jepang. Wawancara dilakukan kepada dua tempat. Wawancara pertama dilakukan oleh salah satu anggota Balai Besar wilayah Sungai Bengawan Solo, yaitu Ibu Sita. Dari wawancara kami didapati informasi mengenai Sungai Bengawan Solo, serta faktor-faktor pencemarannya. Kami juga mendapati informasi di mana titik cemar paling besar Sungai Bengawan Solo, serta kami juga mengetahui bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap Sungai Bengawan Solo. Lalu wawancara kedua kami lakukan dengan studio komik Bono Bennett, di mana membahas mengenai industri komik digital di Indonesia. Hasil beta tes. Hasil beta tes, kami dapatkan responden terbesar dari murid SMA Batik 1 Surakarta. Namun kami juga mencari responden lain untuk melihat bagaimana tanggapan mereka terhadap komik kami.
Untuk jenis kelamin paling besar, kami mendapatkan responden wanita karena komik ini ditujukan kepada para perempuan. Untuk usia secara berurutan ada 16 tahun sebanyak 26,7%, ada 17 tahun sebanyak 25%, ada 18 tahun sebanyak 28,3%, dan ada 19 tahun sebanyak 20%. Pada beta test ini bisa kita lihat bahwa rata-rata dari mereka menyukai jenis gambar dari komik serial Swimming in the Treasure World, di mana mereka menyukai gaya gambarnya, warnanya, layoutnya, serta tipografinya. Lalu untuk akses komik, rata-rata dari mereka mudah untuk membukanya dan cepat untuk membukanya. Serta untuk kenyamanannya, mereka juga merasa nyaman dengan aplikasinya. Karena aplikasi yang kami gunakan adalah Webtoon, di mana Webtoon adalah aplikasi yang sangat populer di remaja yang menyukai komik digital. Lalu, untuk alur cerita, mereka memahami alur ceritanya. Lalu untuk pesan penyuluhan dalam komik tersampaikan dengan baik. Dan rata-rata dari responden ini mendapatkan sifat yang positif di mana mereka jadi lebih memahami penyebab pencemaran air sungai, di mana mereka juga lebih memahami dampak pencemaran air sungai, serta komik ini juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan. Proses perancangan. Baik, untuk proses perancangan yang pertama ini ada mood board, di mana saya mengumpulkan gambar-gambar dari Pinterest untuk saya masukkan ke mood board, dan dari mood board ini saya mendapatkan ide-ide dan inspirasi. Lalu ada script writing, di mana proses penulisan skenario adalah untuk mendeskripsikan cerita yang ditulis dengan rapi. Ada karakter desain. Langkah ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang karakter yang muncul dalam cerita yang dikembangkan. Lalu ada layout dan storyboard. Layout spesifikasi Webtoon itu adalah 1900 kali 21.000 pixel. Dan layoutnya adalah turun ke bawah. Storyboard ini dirancang untuk mengelola skenario sehingga berkelanjutan antar panel. Berikut adalah karakter utamanya, yaitu Sereia. Dia adalah seorang putri duyung yang hidup di dunia penuh sampah. Seorang putri duyung yang ceria dan baik hati. Dan dia, karena dia ini keturunan kerajaan, memiliki darah biru, dia memiliki kekuatan anugerah, yaitu adalah pemurnian. Lalu pemeran utama lakinya adalah Ajisaka, di mana dia ini adalah seorang anak dari konglomerat kaya, namun dia juga memiliki tingkat kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi, di mana nanti dia akan membantu Sereia dan juga kakaknya yang akan bersama-sama membersihkan sungai Bengawan Solo. Lalu karakter utama ketiga ada Triton. Triton ini adalah kakak dari Sereia. Dia memiliki kekuatan berupa sihir yang sangat kuat. Dan dia ini juga adalah seorang raja dari duyung air tawar Sungai Bengawan Solo. Lalu proses perancangan yang selanjutnya adalah background. Di sini saya untuk background, saya mencari foto yang non-copyright di website, dan saya juga pergi ke tempatnya langsung untuk mengambil fotonya. Lalu dari foto tersebut, saya ubah ke AI. Setelah saya ubah ke AI, saya menggambar ulang gambar tersebut menjadi background. Lalu untuk sketsa, saya menggunakan model 3D yang tersedia di fitur aplikasi Clip Studio Paint. Untuk line art dan coloring serta dialog, line art untuk menyesuaikan sketsa yang telah digambar. Coloring mewarnai setiap bagian dari karakter, lalu memberi shading warna, lalu kemudian kalimat dialog untuk karakter. Finishing. Finishing di mana penulis melengkapi gambar agar lebih cantik dan teratur. Langkah ini juga saya menambahkan dekorasi-dekorasi. Lalu hasil karya. Berikut adalah cover serta logo dari komik Sereia Swimming in the Treasure World. Dan ini adalah bentuk dari webtoonnya setelah saya upload di Webtoon. Berikut adalah tampilannya. Lalu di sini ada beberapa karya pendukung. Dari yang paling kiri adalah stiker, lalu yang di tengah adalah gantungan kunci, dan yang di paling kanan adalah poster. Berikut webtoon saya. Di sini kita bisa membaca ya.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.